ada 2 game terbesar di dunia ini yang menghasilkan banyak duit dari hasil perjudian. Satu tinju, yang kedua bola. Jadi bola. Kalau pacu jalur belum lagi. Tapi bisa enggak pacu jalur itu menghasilkan perjudian? Oh, bisa banget. Dan uniknya itu waktu zaman dulu di kampung-kampung itu bukan hanya sekedar judi aja. Ada unsur mistisnya itu. Dipasangnya Pak, dibawanya api itu, bukan api apa namanya itu, tempat yang ada isi barang-barang, diginikannya ke apa tuh? Ke gawang-gawang tuh. Selamat, selamat, selamat gitu. Saya sebenarnya mau nyorotin itu, tapi belum saatnya. Tapi udahlah, kita singgung sedikit karena ada terlewatkan dan tersebut sedikit. Kita khawatirnya pacu jalur kita nih itu dikotori dengan urusan-urusan mistis begitu. Ada unsur kesirikannya, itu yang kita khawatirkan. Para pemainnya tak berjudi Pak. Salahnya mereka digunakan untuk ladang perjudian, satu. Yang kedua, mereka mungkin tidak, pemainnya mungkin tidak gitu. Tapi yang punya itunya tadi mungkin gitu. Kenapa saya tiba-tiba berpikir demikian? Karena saya tengok kemarin ada yang anak-anak di depan itu diginikan sama ada orang-orang ya. Tapi saya tidak tahu baca apa. Qul huwallahu ahad, Allahu samad mungkin ya. Tapi ini husnuzan aja. Nah, kita khawatir itu. Kita khawatir ada sesuatu yang dimasukkan jadi merusak budaya yang baik itu, terusak dengan unsur mistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azimah. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan di subuh hari ini Allah limpahkan rahmat, keberkahan, karunia, harta yang rezeki yang halal, rezeki yang berkah, insyaallah. Dengan rezeki yang berkah, yang halal, menambah keimanan dan istiqamah kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Untuk orang tua kita yang telah mendahului, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya, Allah sehatkan. Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Untuk orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah limpahkan rezeki yang halal, anak-anak yang saleh dan salehah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Di subuh hari ini kita kembali kepada kajian kita tentang Al-Kabair, dosa-dosa besar, yang pada subuh hari ini kita akan mencoba mengkaji tafsir surat Al-Maidah ayat 90 sampai dengan 93. Allah berkata di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Al-Maidah ayat 90 sampai 93. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu asyaitanu
an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddukum an dzikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun wa ati'u Allah wa ati'ur rasula wahdharu fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihat junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus shalihat thumma ittaqaw wa amanu thumma ittaqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari-hari ini, akhir-akhir ini, kasus-kasus demi kasus sering kita temukan sekarang. Banyak persoalan-persoalan yang memang menjadi persoalan PR kita bersama. Mengapa sih anak-anak sekarang, generasi-generasi sekarang sulit bagi kita untuk mengajak mereka kepada kebaikan kecuali sebagian kecil dari mereka yang mau mengikuti. Pengaruh pergaulan bebas yang hari ini kita temukan sungguh sangat besar sekali. Pergaulan-pergaulan bebas hari ini itu dampak daripada cara pandang yang terpengaruhi oleh westernisasi, kebarat-baratan. Gaya berpikir yang bebas memiliki dominasi kepada karakter anak yang berubah sedikit demi sedikit, yang keluar daripada arus yang lurus, sehingga terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan. Perbuatan anak-anak hari ini, generasi muda hari ini, tak lepas daripada pengaruh fikiran atau pemikiran atau karakter yang datang dari barat ke sini. Tak bisa kita katakan tidak, karena memang pengaruh itu ada. Pasca runtuh Turki Utsmani itu, Islam betul-betul mengalami keadaan yang betul-betul anjlok. Degradasi itu, penurunan akhlak itu disebabkan karena beberapa hal. Kalau para ulama sederhana sebenarnya, kata para ulama, degradasi akhlak itu, penurunan akhlak itu karena memang tak beriman aja. Kalau banyak iman selesai. Kalau kuat imannya berakhlak dia. Tapi pertanyaannya, mengapa tidak beriman, itu yang menjadi masalah. Mengapa anak-anak sekarang itu kurang iman? Masalahnya apa? Itu tadi pengaruh pemikiran mereka tadi. Semisal persoalan pacaran. Kita bilang pacaran itu dalam agama hukumnya haram. Uang bapak aku pacaran dulu, Ustaz. Kita yang bilang, agama yang bilang bahwa pacaran itu haram. Berpegangan tangan itu haram. Tapi karena ada orang yang mengatakan pacaran itu boleh, asal tidak berhubungan badan, ini menjadi masalah tuh. Jadi pengaruh pikiran yang sebegitu ringan masuk ke dalam benak anak-anak tadi, yang dianggap pacaran yang dilarang itu yang berhubungan badan. Jadi kalau tak berhubungan badan, kata mereka tak masalah. Namanya aja normal, Pak Ustaz. Suka sama suka. Jadi alasan dalilnya, dalil yang dipakai oleh anak-anak sekarang itu kenapa mereka banyak yang melakukan pergaulan bebas, itu karena faktor itu tadi. Jadi dalilnya itu normal, Pak Ustaz. Masa kami suka sama laki-laki? Kalau suka sama laki-laki kan lain arah itu. Itu masuk kaum Nabi Lut sudah gitu. Tenang, aman. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbagi, itu pengaruh pikiran itu. Dan itu pemikiran sederhana kan? Kami tak ngapa-ngapain Ustaz. Orang cuma boncengan aja. Masalahnya setan tuh di situ masuk ya. Cuman boncengan. Nah, setan tuh pas lagi boncengan itulah kata setan tuh.
Lebih, kata saya. Lebih, gitu deh. Nggak. Boncengan aja. Sekali 2 kali kuat dia bertahan, Pak. 3 kali ke atas hilang cerita. Akal sehat pun hilang. Jadi kalau sudah berkumpul laki-laki dan perempuan dalam bahasa lain khulwat itu yang ketiga kata para ulama kan yang tiganya setan. Nah setan ini kerjaannya cuma menghasut itu aja. Kalau cuma duduk berdua aja ngapain? Pegang tangan sedikit. Gitu. Nggak, haram. Sudah tahu haram tapi berduduk berdua halal pula kan. Sampai sini paham ya Bapak? Ini pengaruh pikiran yang sederhana mempengaruhi pola pikir anak-anak kita yang sekarang. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, cara pandang kita itu bukan cara pandang agama, tapi cara pandang kita lebih kepada nalar logika. Gitu. Allah cuman begitu aja pun. Gitu. Sehingga Bapak Ibu boleh lihat sekarang betapa mudahnya laki-laki dan perempuan berpegangan sekarang, sentuh menyentuh itu. Padahal hukum laki-laki menyentuh perempuan itu haram. Lah perempuan menyentuh laki-laki juga haram. Kecuali dalam posisi yang betul, satu tidak disengaja, yang kedua terpaksa. Coba bayangkan. Kalau tidak haram hukumnya. Pertanyaannya, kita akan terbiasa dengan begitu dianggap biasa. Pertanyaannya mengapa kita terbiasa dan menganggap itu biasa? Karena kita tak paham akan ilmunya. Setelah kita paham ilmunya, sesuatu yang terbiasa yang begitu mendalam menjadi sebuah kebiasaan, sulit untuk kita rubah. Nah begitulah keadaan kita sekarang. Jadi anak-anak sekarang itu mengikuti apa yang dibuat oleh pendahulunya. Nah yang menjadi masalah itu pendahulunya ini yang menjadi masalah. Jadi memberikan dampak negatif yang besar. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu. Itu pengaruh pergaulan. Sama halnya perbuatan yang sederhana itu terjadi kepada orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan minuman-minuman miras. Minuman keras. Sekarang ini selain daripada pergaulan bebas, di setiap pergaulan bebas mesti ada sampingannya. Sampingannya apa? Miras, minuman keras. Yang kedua, narkoba, narkotika. Yang ketiga, apalagi yang ketiga itu? Judi. Nah ini 3 ini, itu biasanya selalu bersamaan. Pengaruh daripada pergaulan bebas tadi menjerumuskan generasi kepada perbuatan-perbuatan seperti itu. Nah sekarang kita coba lihat di dalam Al-Quran. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kata Allah, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaitan. Fajtanibuhu. Kita lihatin enggak kalimatnya di dalam Al-Quran. Yang pertama, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, panahan yang berjudi, panahan-panahan itu yang mengandung unsur perjudian dan perbuatan-perbuatan yang lain, rijsun min amalis syaitan, bagian daripada perbuatan syaitan. Bagian daripada perbuatan syaitan. Allah sebut fajtanibuhu, jauhi oleh kalian, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang berbahagia atau beruntung. Kalimat selanjutnya, innama yuridu asyaiton, sebenarnya setan pengennya kalian terjerumus an yuqi'a bainakumul ada wal bagda. Jadi karena kalian minum khamar, karena kalian main judi, nanti kalian tuh pasti berkelahi. Nah setan buat tuh permusuhan. Pengennya kalian tuh terjebak dalam permusuhan. Berkelahilah kalian. Entah berkelahi suami istri gara-gara main judi. Abangnya asik main judi, ya sudah main judi kalah lagi. Mending kalau menang, kata bininya. Masa ada mendingnya kalau menang? Jadi kalau menang, dek abang main judi, dek menang, dek alhamdulillah, dek alhamdulillah. Berapa menangnya bang? 1000 aja. Kalahnya banyak lagi gitu deh. Menang 1000 kalah 200.000 KO deh.
Jadi kalau menang istrinya senang, kalau kalah istrinya ngumpat. Itu dua-duanya salah itu, dua-duanya salah itu. Tidak ada betul-betulnya dua-dua itu. Paling nampak tuh perkelahian suami istri dulu. Karena minyak dengan air itu tak pernah bersatu. Tak pernah bisa bersatu. Yang baik dan buruk itu tak bisa bercampur. Bini dia rajin sholat, laki dia rajin judi. Mesti berkelahi itu. Mesti berkelahi dalam rumah tangga. Entah piring yang melayang, entah meja yang bocor. Berkelahi aja terus. Anak dengan bapak, bapak dengan ibu. Ini sering terjadi, Pak. Kata setan, pokoknya kalian tuh, setan tuh pengennya kalian berkelahi gara-gara khamar dan maisir. Wa yasuddukum an dzikrillah. Jelas, dia pengen kalian berpaling daripada zikir kepada Allah. Begitu juga wa anis salati, dari salat. Fahal antum muntahun, kata Allah dalam Al-Quran. Nah, ini kalimatnya, Pak. Apakah kalian nanti akan sampai pada akhirnya? Fahal antum muntahun. Nah, ini kata para ulama. Kita baca kitabnya, Bapak Ibu. Di dalam kitab tafsir Wahbah Zuhaili, tafsir Al-Munir. Nanti kita coba sandingkan dengan tafsirnya Ibnu Katsir. Kata Wahbah Zuhaili, ada balaghatul kalimat. Ada kalimat indah dalam Al-Quran itu yang mengandung makna yang luas. Apa kata Allah? Fahal antum muntahun. Kata para ulama, uridu bil istifhamul amri. Ay intahu. Wahuwa min ablaghi ma yanha bihi. Lima fihi minal haddi alal intiha. Qala Abu Sa'id fi tafsirihi. Walaqad akkada tahrimal khamar wal maisir. Fi hadhil ayah al-karimah yafnuna at-ta'kid. Haisu suddirat al-jumlah bi'idnama wa qurnan bil asnami wal azlam. Apa kata Wahbah Zuhaili? Kalimat idnama dalam ayat Al-Quran tersebut yang pada akhirnya diakhiri dengan fahal muntahun, itu sebenarnya menunjukkan kepada kalian, hei, selesailah secepat mungkin. Apa kalian tak sadar juga perbuatan itu mengajak kepada kehancuran? Nah, gitu bahasanya. Hei manusia, orang beriman, tidak kalian sadar kapan selesainya? Ini balaghahnya begitu dalam Al-Quran. Ditaruh paling akhir kalimat tersebut untuk mempercantik. Ini kalau kita tak belajar bahasa Arab memang agak susah. Tapi kalau kita mengerti, begitu indah. Fahal antum muntahun. Tidakkah kalian mau berhenti daripada perbuatan tersebut, kata Allah. Ditekankan sama Allah kalimatnya innama. Orang beriman, tidakkah kalian mau selesai daripada perbuatan tersebut? Innama, sesungguhnya. Ditekankan betul sama Allah. Perbuatan-perbuatan itu setan, merusak, membuat kalian jauh dari segala macam. Itu yang Allah sebutkan. Nah, kemudian wa ta'bir biqaulihi ta'ala fajtanibuhu. Ada kalimat selanjutnya, ada kalimat namanya fajtanibuhu dalam ayat tersebut. Kata Allah jauhi, jauhi, tinggalkan. Ablagh min at-ta'bir bil lafzi hurrima. Lebih mudah dipahami oleh kaum waktu itu dengan menggunakan kalimat fajtanibuhu. Kenapa Allah tak katakan hurrima langsung? Hurrima alaikumul khamr wal maisir. Kenapa Allah tidak katakan, hei orang beriman, haram bagi kalian khamar dan mesir, khamar dan judi. Dalam Al-Quran tidak Allah sebut begitu, tapi Allah sebut fajtanibuhu, jauhi oleh kalian. Karena waktu itu khamar itu tak bisa langsung diharamkan. Khamar itu tak bisa langsung diharamkan. Perbuatan khamar itu pada masa itu banyak dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Jadi Islam itu kalau langsung mengatakan haram khamar itu, semua orang akan meninggalkan Islam. Maka pelan-pelan ada namanya tahapan dalam pengharaman khamar. Ada 3 tahapan. Ada 3 tahapan dalam pengharaman khamar. Tahapan pertama, dalam pengharaman khamar tersebut itu sesuai dengan yang kita lihat. Misal di dalam Al-Quran, wa minas samaratil bakhilil aghnab tattakhiduna minhu sakara
wa rizqan hasana. Innal fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Dari buah kurma dan anggur kalian buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir. Disebutin dulu tuh, dari mana bisa datangnya sesuatu yang memabukkan. Oh, bisa dari kurma, bisa juga dari anggur. Tapi kan yang familiar kita dengar adalah anggur. Kalau dulu ada namanya tua, namanya tua. Ada namanya lagi nira. Itu kalau difermentasikan lebih lama, itu bisa memabukkan. Minum tua itu juga begitu. Coba aja lah kalau mau coba gitu. Tapi kalau bisa janganlah. Yang pernah minum, ya bagi-bagi tahulah kami gimana rasanya kan begitu. Tapi itu masalah. Baik, itu tahapan pertama. Sehingga kata Allah di awal Islam itu datang, ketika Nabi itu masih di Mekah, itu cuma berbicara tentang persoalan miras tadi pada aspek tersebut. Yang bisa dihasilkan dari, yang bisa menghasilkan miras itu anggur. Kelapa bisa kelapa bisa sekarang. Nira-nira begitu. Yang kedua, tahapan kedua, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Ini tahapan kedua. Disampaikan sama Allah, wahai orang beriman, ketika mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, apa kata Allah? Katakan pada keduanya, terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tapi dosanya lebih banyak daripada manfaatnya. Kita ambil contoh alkohol. Alkohol itu ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Untuk apa, Bu? Untuk cuci, untuk bius dan lain sebagainya. Ada manfaatnya. Pertanyaannya, itu disuntik apa diminum? Makanya ada namanya campuran minyak wangi kan pakai alkohol. Sekian persen, 0,5% tertinggi. Ada yang 1%, ada yang 2%. Dan ini kemudian menjadi persoalan. Nah, pertanyaannya adalah, itu kan tak memabukkan, ya tak diminum. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Maka para ulama mengatakan alkohol itu boleh dipakai cuma untuk sesuatu yang memang darurat. Kesehatan contohnya. Ada lagi digunakan untuk membersihkan luka. Bisa. Kan tak diminum juga. Disiram ke kaki yang mabuk kan tak mungkin. Nah, itu dia. Tapi kan tidak kita minum. Tapi itu untuk sesuatu yang darurat. Kata para ulama itu tak ada masalah. Nah, di sini kita penting mempelajari usul fikih. Usul fikih itu salah satu metode yang digunakan oleh para ulama untuk mengambil satu hukum. Tidak bisa langsung haram. Misal kita contoh ya son horek. Tahu Bapak Ibu son horek ya? Son horek itu. Nah, lagi rame-ramenya tuh. Son horek yang besar itu. Itu tidak bisa tiba-tiba mengharamkan, itu tak bisa. Perlu ditengok kenapa harus haram dulu. Setelah ditengok, pengharaman sesuatu itu pasti pada dampak besar daripada perbuatan tersebut, mudarat. Atau lebih tepatnya illah. Kekurangannya di mana? Kekurangannya ada pada izzah. Izzah itu menyakiti. Syiar fasik, ada syiar kefasikan di situ. Son horeknya besar, mesti ada biduannya, joget-jogetannya, mesti ada sandingannya, Pak. Kalau sudah besar-besar begitu mesti ada sandingannya. Apa sandingannya yang paling sering kita temukan? 2. 1 minuman keras, yang kedua narkoba. Mesti begitu. Ini kalau tak begitu kami tak geleng-geleng dengar musik tuh Pak Ustaz. Kita ambil contoh lagi, DJ. Harusnya bisa tidak son horek aja yang diharamkan itu harusnya. DJ itu juga diharamkan itu harusnya itu. Kenapa DJ juga harus diharamkan? Sama ladang kemaksiatan. Sebenarnya sederhana Bapak, sederhana. Bapak Ibu Maulid Nabi. Tapi dalam Maulid Nabi itu ada unsur kefasikan, haram sudah.
Maulid Nabi. Tapi ada unsur kefasikan, fasik. Ada unsur kerusakan, mendatangkan biduan, mendatangkan kemaksiatan. Di belakang ada yang main minum khamar. Ini lucu betul ya, Pak. Beberapa waktu yang lalu itu terekam video seorang pemuda berangkat umroh. Jadi hotelnya kebetulan tak jauh dari Masjid Nabawi itu. Jadi di depan masjid itu, di depan hotel dia duduk nongkrong sambil main judi slot. Astagfirullahaladzim. Kadang tak nyambung otak kita. Dia berangkat umroh itu di depannya Masjid Nabawi, tak jauh, hotel dekat. Masih bisa main judi slot. Itu di tanah suci. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau dia balik ke Indonesia, kira-kira ngapain? Memang tak ada waktu selain daripada judi. Ini manusia sekarang ini begitu. Jadi di Masjid Nabawi aja bisa berjudi, apalagi di luar Masjid Nabawi. Itu kira-kira dia berangkat umroh tuh dengan duit yang halal apa duit judi itu. Jangan tebak-tebak dan jangan suzon. Tapi gimana kita tidak suzon Pak Ustadz? Itu sudah sampai dalam otak kita. Kita kembali. Tahapan kedua. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Bertanya ketika ada yang bertanya kepadamu tentang khamar, tentang judi. Qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas. Katakan sama mereka ada dosa besar di situ. Tapi memang ada manfaatnya. Tapi ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya dia jauh lebih besar daripada manfaatnya. Ini dari disampaikan. Tapi tidak langsung diharamkan, tak. Karena memang ada seorang sahabat waktu itu, sahabat yang dianggap sahabat. Kita ambil contoh, ada namanya Nuaiman. Nuaiman itu sahabat Nabi. Ini sudah pernah sering dengar cerita itu ya. Namanya Nuaiman itu. Nuaiman ini kerjaannya memang mabuk aja. Ada dua perbuatan yang dilakukan oleh Nuaiman itu yang membuat Nabi selalu tertawa gitu. Satu cerita penjualan Nuaiman, sahabatnya Abu Bakar ketika diajak oleh Abu Bakar jualan keluar kota Mekah, lebih tepatnya di Palestina di Syam Yordania itu. Jadi ketika jualan dia lapar. Nah Abu Bakar sedang pergi keluar, yang jaga ini kawannya Abu Bakar. Dia minta duit sama kawannya mau beli makan. Karena tak dapat makan dijualnya kawan Abu Bakar tadi. Orang-orang yang mau beli budak, boleh itu budak aku situ kata dia. Dibelinya Pak, ditangkap budak tadi. Coba kurang ajarnya Nuaiman itu. Diceritakan sama Abu Bakar cerita tersebut, tertawa Nabi sampai gigi gerahamnya nampak. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sama Pak, kelakuannya sama. Ada tamu datang bertemu dengan baginda Nabi, masuk ke Masjid Nabawi, ditambatkanlah ontak yang seger banget Pak. Dikerjain sama kawannya Nuaiman. Banyak kawan kita nih, orang-orang tak mampu nih belum pernah makan daging onta yang segar begitu. Diambilnya onta yang diikat tadi Pak, dipotongnya langsung, dibagi-baginya kepada fakir miskin Pak. Setelah selesai orang tadi keluar, loh mana ontaku kata dia. Disuruhnya Nabi bayar. Coba kelakuannya Nuaiman. Tapi Nabi tak marah tak. Nabi selalu tersenyum. Orang udah geram betul dengan Nuaiman karena memang karakter Pak. Tapi Nuaiman itu selesai ibadah dia minum khamar Pak. Selesai sholat, itu dia pergi menyendiri, dia minum khamar. Satu ketika nampak sama sahabat Nabi yang lain, dicaci maki nih, Nuaiman nih. Nabi datang, kata Nabi, yang mencaci maki Nuaiman dia adalah sahabatku, yang dia mencaci maki dia Nuaiman, dia mencaci maki diriku, kata dia. Kata Nabi itu. Waktu itu belum turun tuh pengharaman khamar itu Pak. Dan ini bukan pengecualian bagi Nuaiman, bukan. Karena kata Nabi satu-satunya orang yang bisa membuat aku tertawa lebih itu dia. Dan bahkan dalam hadis yang lain Nuaiman itu mendapat tempat istimewa di surga. Karena selalu membuat Nabi bisa tertawa gitu. Nah, ini kelebihan. Tapi bukan berarti boleh minum khamar, bukan. Jadi ini sahabat Nabi datang nih. Kata ayat ini kan sama sebenarnya karena ada sebab turunnya. Sebab turunnya begini. Ada orang minum khamar, kata Nabi, kalian jangan sholat kalau sedang mabuk. Setelah sholat, berarti kami boleh mabuk setelah sholat, kata dia. Nabi tak bisa jawab Pak. Gimana kita mau jawab? Kalau ada yang datang, jangan kalian mabuk ketika sholat, atau jangan kalian dekati sholat kalau lagi mabuk.
Kemudian dia nanya, berarti kalau setelah sholat boleh mabuk, kata dia. Karena waktu itu belum ada pengharaman. Belum ada pengharaman itu situ. Wala taqrabus shalah wa antum sukara, kata Allah. Ini turunnya ayat ini tadi. Jangan kalian dekati sholat kalau sedang mabuk. Akhirnya tahapan ketiga, Pak. Tahapan ketiga itu tadi yang tadi. Tidak jadi, Pak. Sehingga keempat langsung disebut sama Allah yang terakhir. Rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu. Kata Allah. Yang keempat tahapan itu tadi langsung Allah sebut itu perbuatan setan, menjauhkan dari sholat, menjauhkan mengingat daripada Allah, merusak akal, semua disebutin di situ. Maka kata Allah sudah disampaikan semua kehancuran, fajtanibuhu, haram bagi kalian jauhi. Gitu. Nah, itu kalimatnya kenapa Allah langsung mengharamkan itu pada poin yang kedua tadi, yang terakhir tadi. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Maka kata Nabi dalam riwayat sebab turun ayat tersebut. Ruya Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qadama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa hum yashrabuna al-khamar. Nabi datang ke Madinah, penduduk Madinah minum khamar. Wa ya'kuluna al-maisir. Mereka memakan harta-harta hasil daripada judi. Fasa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhuma. Mereka bertanya kepada Nabi tentang perbuatan tersebut. Fa'anzalallah yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ini sebab turunnya ayat yang tadi, orang-orang yang bertanya tentang khamar dan judi. Kemudian faqalan nas ma hurrima alaina, tidakkah diharamkan kepada kita? Innama qala ismun kabir, kata Rasulullah, itu hanya dosa besar. Bukan hanya ya, tapi itu dosa besar kata Rasulullah. Wa kanu yashrabuna al-khamar, mereka minum kemudian hatta kana yawman minal ayyam amma rajulin minal muhajirin wa ashabu fil maghrib fa khalata fi qiraati fa anzalallah ayatan ashadda minha. Kata ini. Jadi ketika Nabi bilang khamar judi itu dosa besar, mereka masih minum tuh. Satu ketika, satu hari, salah seorang di antara mereka jadi imam. Yang minum khamar tadi. Yang minum khamar, tapi dia jadi imam. Coba gimana tuh, kebayang enggak tuh Bapak Ibu? Kebayang enggak? Sedangkan bawa mobil aja minum khamar, mabuk, nabrak orang. Itu kejadian kasus itu yang di Hang Tuah. Yang di Hang Tuah. Bapak, anak, suami, istri, dua meninggal, tinggal satu. Nggak tahu yang terakhir meninggal apa tidak itu. Itu ditabrak oleh laki-laki dan perempuan, bukan pula orang Riau itu. Entah orang mana platnya itu. Tabrak itu gara-gara mabuk itu. Pokoknya banyak lah. Banyak orang-orang mabuk ini memang masalah. Pembunuhan yang di mana itu? Di Panam itu. Itu juga sama itu, dipukulnya. Manusia tak punya akal. Ya orang lagi mabuk memang gimana, akal tak ada. Jadi biar cepat orang mabuk itu, percepat akalnya saya tuh, tempelengi sekali. Sampai dia muntah kan, itu baru sadar dia. Tak bisa begitu Pak, tak bisa. Nanti awak pula dipukulnya kan. Saya pernah Pak, ada orang minum khamar di Indomaret, kebetulan kawan. Ditempelengnya awak ditempelengnya. Saya tempeleng balik juga. Tak juga sadar dia. Besok pagi baru sadar dia, minta maaf dia. Maaf saya. Kok bisa sadar gitu kan? Hilang akal kita Bapak Ibu, hilang akal itu ribetnya. Coba bayangkan. Nah, kata Nabi, zatul ayyam, ketika satu hari, ini yang mabuk nih jadi imam. Ketika jadi imam dalam sholat maghrib, fa khalata fi qiraatihi. Tahu-tahunya salah dia baca tadi. Ngelantur ya, gimana mau nggak ngelantur orang sedang jelas sesat itu Pak. Jelas susah dia menjawab. Akhirnya kata Allah, fa anzalallahu ayatan asyadda min. Allah turunkan ayat yang lebih berbahaya, lebih ditekankan daripada tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, kata Allah. Belum sampai pengharaman yang sadis ini. Baru Allah kata, kalau kalian mau sholat, selesaikan dulu mabuk kalian. Sadarkan dulu. Biar apa yang kalian ucapkan itu jelas. Mengerti sampai mengerti apa yang kita ucapkan. Thumma nazalat ayatan asyadda fi dzalika. Kemudian turun ayat lain. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir rijsun min amalis syaitan, langsung diharamkan. Kata Allah sampai kalimatnya fahal antum muntahun, qalu intahaina rabbana, ya Allah, selesai urusan kami dengan urusan tersebut. Khamar
judi, selesai. Disinilah pengharaman terakhirnya Bapak Ibu. Langsung kata Allah, faqalu annas ya Rasulullah, nasun qatalu fi sabilillah. Ada kalimat unik. Nasun qatalu fi sabilillah wa matu ala firashihim wa kanu yashrabuna al-khamar ya'kuluna al-maisir wa qad ja'alahu Allahu rijsan min amal syaitan fa anzalallahu laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihat junahun fima ta'imu. Rasulullah, ada orang bertanya, ini kan sudah haram nih. Khamar judi ini dah haram. Sekarang mereka dulu pernah punya masa lalu, sering minum khamar, sering berjudi, mereka makan hasil daripada judi. Kemudian mereka beribadah kepada Allah. Gimana itu ibadah mereka nih? Padahal dulu kan mereka sudah minum khamar dan judi. Kata Rasulullah, pengharaman itu mereka berbuat itu sebelum turun pengharaman secara khusus. Jadi kemudian apa maksudnya? Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihat junahun fima ta'imun. Yang mereka buat yang dahulu mereka buat sebelum datang keharaman, sebelum datang ayat pengharaman tentang khamar dan judi, tidak ada dosa bagi mereka. Karena apa? Mereka sudah mendekatkan diri kepada Allah dan sudah bertobat. Nah, ini poin penting juga Bapak Ibu. Jadi masa lalu biarlah berlalu. Masa sekarang itu yang paling penting. Tapi kalau kita sekarang kan sudah mendengar Pak Ustadz, itu dia. Pertanyaannya bagaimana dengan orang yang narkoba itu Pak Ustadz? Bisa nggak mereka bertobat itu? Bisa. Tak ada yang tak bisa di tangan Allah itu. Bagi Allah menerima semua Bapak Ibu. Jangankan minum khamar dan judi, 99 manusia saja masih bisa diterima oleh Allah. Itu dibunuh, yang membunuh 99 orang sampai 100 orang masih Allah terima. Sekarang pertanyaannya, kata orang, Ustaz, dosa syirik itu tidak diampuni. Tak diampuni kalau dia tak bertobat. Kalau dia bertobat sebelum mati, Allah ampuni dengan catatan husnul taubah, sebaik-baiknya taubat. Tapi kalau dia tak tobat, tak bertobat ya mati dalam keadaan kafir, kekal di dalamnya. Misal ada orang mencuri dosa apa tidak? Berdosa. Mencuri itu berdosa. Minum khamar, minuman miras itu dosa apa tidak? Bu, minum khamar dia dosa besar. Tapi dosa besarnya minum khamar ini tidak membuat dia kekal di dalam neraka kalau dia tak tobat. Sampai sini paham? Dia tak tobat nih, mati dia. Orang cium mulut dia bau masih matinya, dalam mati itu orang cium mulut dia masih bau khamar lagi. Dia tak kekal di dalam neraka. Masih ada perhitungan amal soleh dia. Meskipun amal buruknya banyak, ya dicuci dulu dia. Setelah dicuci, disetrika, digosok, baru kemudian dicelupin dalam telaga, baru diangkat, baru dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau dia taubat, selesai. Kalau Allah terima taubatnya, kalau Allah tak terima itu urusan Allah itu. Tapi dengan syirik tidak. Kalau syirik dia tak bertaubat, dia sebelum mati kekal dalam neraka dia. Tak ada cuci-cuci lagi, tak perlu. Langsung dalam masuk neraka, tak perlu cuci-cuci. Kenapa tak perlu dicuci? Orang kekal dia di dalam neraka. Itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud orangnya dosanya tidak diampuni. Sampai di sini bisa dipahami. Sehingga kalau dia bertaubat kepada Allah, baru Allah terima taubatnya. Dosa syirik pun masih bisa Allah terima. Tapi dalam Al-Quran begitu Ustaz. Iya. Allah bilang tapi dalam Al-Quran tidak Allah terima taubatnya kalau mereka tidak Allah terima mereka di dalam surga kalau dia tidak bertobat. Kalau bertobat, insya Allah Allah ampuni. Kalau begitu tak ada kelembutan dari Allah untuk para pelaku dosa. Tidak mungkin. Allah itu rahmat bagi yang lain. Ada tuh Ustaz penyembah patung tuh Ustaz. Ada tuh Ustaz yang penyembah yang pakai sesajenan itu kan syirik Ustaz. Iya syirik. Tahu saja jauh-jauh yang nyembah duit aja syirik. Yang nyembah jabatan aja syirik gitu kan. Tapi dosanya kalau mereka tidak bertobat, mereka terjerumus kekal dalam neraka. Nah sekarang itu yang banyak tuh syirik modern tadi gitu. Kalau nyembah patung kita kan tak temu lagi orang. Ada sedikit-sedikit aja. Sampai di sini paham ya Bapak-Bapak ya, kembali kepada poin tadi. Maka orang-orang yang minum khamar tadi kalau sudah berlalu dia dosa yang dia buat, kata Nabi itu kan ayat itu turun setelah mereka melakukan perbuatan khamar tadi.
Nah, kalau setelah berlalu dan mereka sudah bertobat, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihat junahun fima ta'im. Apa yang mereka makan tidak ada dosa bagi mereka. Karena waktu itu khamar itu belum diharamkan secara mutlak. Nah, setelah pengharaman setelah mutlak, barulah kemudian haram bagi mereka yang meminum setelahnya. Tapi pengecualian bagi sahabat Nabi, tak ada pengecualian. Hanya saja Nabi berdoa kepada Allah untuk Nuaiman tadi. Rasulullah berdoa. Doanya salah satunya itu. Menjadi nanti yang akan membersamai Nabi di surga. Yang selalu membuat Nabi tersenyum. Dalam hadisnya begitu. Baik. Waruya an-Nasai wal Baihaqi wa Abdun min Hamid wa Ibnu Jarir wa Ibnu al-Mundhir wa Ibnu Mardawiyah an Ibnu Abbas qala innama nazala tahrim al-khamar fi qabilatayn min qabail al-Ansar wal Muhajirin. Jadi pengharaman khamar itu untuk dua kabilah sekaligus. Satu dari kaum Ansar, yang kedua dari kaum Muhajirin. Min qabail al-Ansar syaribu falamma ansumila al-qaum abasa ba'duhum bi ba'd falamma sahhu ja'ala ar-rajul yara al-athar fi wajhihi wa ra'si al-hayya wa lihyatihi fayaqul sana'a bi hadha akhi fulan wa kanu ikhwatun laysa fi qulubihim saghain fayaqul wallah law kana akhi bi ru'ufan rahiman ma sana'a bi hatta waqa'at ad-daghain fi qulubihim fa anzalallahu hadzal ayat ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Jadi kata Allah, kata Imam Wahb Az-Zuhaili, ketika manusia-manusia itu melakukan perbuatan-perbuatan minum khamar itu dan judi tersebut, seolah-olah mereka ini bermusuhan, tidak bersahabat. Timbul banyak dampak negatif sesama mereka, saling berkelahi, saling bertikai. Nah, maka ketika ditekankan sama Allah, itu sesungguhnya khamar itu, judi itu tidak akan mendatangkan kebaikan bagi kalian. Karena setan pengennya kalian itu berkelahi, itu aja. Sekarang masalahnya, apakah setiap orang yang minum khamar itu berkelahi? Hampir sering berkelahi. Apalagi main judi dia, minum khamar dia, kalah dia mengamuk dia. Dia tak ngamuk di tempat judi, dia ngamuk di rumah gitu. Sama orang tuanya dipukulnya, anaknya dimarahinya, istrinya dia dipukulnya juga gitu. Nah, ini kalau orang-orang yang suka main judi. Tapi Ustaz, kami main cuma 5.000. Mau 5.000 kek? Kami tidak main Pak Ustaz, kami cuma 1.000 aja. Ya 1.000 tetap sama. Ada namanya ranjalin, catur juga itu, warung kopi. Ustaz, kami main batu domino, tapi kami tidak pakai duit Ustaz. Terus apa taruhannya? Taruhannya yang kalah bayar kopi aja. Sama judi. Bapak Ibu jangan tersinggung ya, itu memang lagi. Kita kalau masa kita halalkan yang haram kan tak mungkin. Apa kata Gus Kausar itu merujuk kepada perkataan para ulama salaf itu. Kalau ada ulama yang membenarkan permainan-permainan yang ada unsur perjudian di dalamnya, itu ulamanya perlu dicari tahu itu kesehatan akalnya, kata dia. Dipertanyakan. Sepak bola, jadi Bapak Ibu, ada 2 game terbesar di dunia ini yang menghasilkan banyak duit, yang bisa menghasilkan banyak duit dari hasil perjudian. Satu tinju, yang kedua bola. Jadi bola. Kalau pacu jalur belum lagi. Tapi bisa enggak pacu jalur itu menghasilkan perjudian? Oh bisa banget. Bisa banget. Ngapain jauh-jauh Pak Ustaz? Jangankan pacu jalur. Pacu jalur itu 17 Agustus ya. Dekat Agustus juga kan? Sama lah tuh. Bapak Ibu main poli 17 Agustusan. Diambil duitnya itu diambil daripada setiap peserta tadi. Satu peserta itu, satu kelompok itu bayar 500.000. Ada 10, 500 kali 10 berapa? 5 juta. Itu duit itu digunakan untuk beli hadiah, judi semua tuh. Sampai sini paham Ibu ya? Tapi cuman ini pusat peta umpat, mau peta umpat sekalian, mau apapun lah gitu, tetap aja haram. Kalau dia ada unsur perjudian dan merebut duit yang dikumpulkan. Jadi Bapak Ibu semua, apapun permainan yang kita buat, kalau permainan itu kita ambil duit pendaftarannya dari mereka,
dan kita gunakan duit pendaftaran itu untuk membeli hadiah, maka itu yang disebut dengan judi. Tapi kalau duitnya dari sponsor ya silahkan, boleh, tak masalah. Kalau duit dari sponsor, kalau duit dari donatur silahkan. Bapak Ibu silahkan buat lomba. Duitnya datang dari anggota dewan bernama Muhammad Ridwan. Amin. Amin kan loh? Paham sampai sini? Pokoknya duit dari Muhammad Ridwan. Gitu. Anggota dewan dari partai A, misal. Partai pencerahan. Misal. Saya kasih duit untuk hadiah. Itu boleh. Duit yang kita dapat daripada peserta kita gunakan untuk operasional boleh. Misal beli makan, beli minum, beli kartu nemtek itu segala macam boleh. Itu enggak judi. Nah sekarang ini Bapak Ibu, judi itu di tangan kita sekarang. Judi itu di tangan kita. Kayak yang tadi kita katakan, di Masjidil Nabawi, di pelataran masjid masih banyak yang main masih ada yang main judi. Itu di Masjid Nabawi. Pertanyaannya kalau di luar Masjid Nabawi ngapain? Paham ya? Karena ini di Masjid Nabawi, mainnya cuma judi. Judinya cuma kecil-kecilan. Tetap aja judi, mau kecil mau besar silakan. Nah sekarang penyakit kita di sini Pak. Dulu kan judinya offline. Sekarang judinya online. Nah, Bapak Ibu kalau mau tahu judi terbesar itu di dunia ini ada beberapa tempat. Satu Singapura kan. Di Batam mulai ada. Nah, Bapak Ibu mau datang besok ke Riyadh juga bisa. Ke Dubai juga bisa. Di Burj Khalifa atas tuh tinggi, naiklah situ. Bayar sekali masuk itu 200 juta lebih. Cuman pintu masuknya aja. Jadi untuk masuknya aja sampai 200-an itu. Kalau enggak punya duit tak usah lah. Kita batu ini aja lah, main batu domino aja lah. Atau apa namanya itu? Togel aja lah. Sama Bapak Ibu. Apapun itu judi. Sabung ayam. Nah, ini yang suka main sabung ayam. Ada yang bertanya, Ustaz, kami nih Ustaz, ada lomba suara burung. Gimana tuh Bos? Haram. Sekalian aja langsung diharamkan. Main haram-haram aja Pak Ustadz nih. Suara burung itu, lomba suara burung, kalau diambil duitnya dari peserta itu yang digunakan untuk hadiah haram. Sama itu Pak, itu kaidahnya tak bisa lepas dari itu aja. Kalau mau buat lomba ya silahkan. Kami Ustaz, itu duit itu kami untuk ini Ustaz, untuk beli minumnya. Untuk beli minumnya berapa? 2.000. Sisanya ya untuk hadiah. Sama aja haram. Nggak bisa, nggak ada toleransi di situ Pak, nggak ada toleransi. Terus Ustaz, kalau seandainya main batu domino tapi cuma jongkok aja, mungkin dosanya cukup kecil sedikit lah. Nah, cuman bagaimana terus? Kata ulama Saudi itu, at-tarfih mubah. Hiburan tuh boleh. Ya sebatas pada hiburan. Tidak ada yang dirugikan dan tidak ada untung, tak ada rugi. Sama istilahnya olahraga, main bola. Makanya Bapak Ibu, para pemain bola itu sebenarnya itu mereka itu apa itu? Pemain bola itu sebenarnya mereka tersiksa itu. Tersiksa. Makanya main bola itu bisa disetir-setir. Besok kamu kalah, yang ini menang ya gitu. Itu karena judi tadi. Karena urusan perjudian tadi. Dan uniknya itu waktu zaman dulu di kampung-kampung itu bukan hanya sekedar judi aja. Ada unsur mistisnya itu. Dipasangnya Pak, dibawanya api itu, bukan api apa namanya itu, tempat yang ada isi barang-barang diginikannya ke apa tuh? Ke gawang-gawang tuh. Selamat gitu deh. Saya sebenarnya mau nyorotin itu tapi belum saatnya, tapi udahlah kita singgung sedikit karena udah terlewatkan, udah tersebut sedikit. Ya kita khawatirnya pacu jalur kita nih itu dikotori dengan urusan-urusan mistis begitu. Ada unsur kesirikannya, itu yang kita khawatirkan. Para pemainnya tak berjudi Pak. Para pemainnya tak berjudi. Masalahnya mereka digunakan untuk ladang perjudian. Satu, yang kedua, mereka mungkin tidak, pemainnya mungkin tidak gitu. Tapi yang punya itunya tadi mungkin gitu. Kenapa saya tiba-tiba berpikir demikian? Karena saya tengok kemarin ada yang anak-anak di depan itu diginikan sama ada orang-orangnya. Tapi saya tidak tahu baca apa. Qul huwallahu ahad, Allahu samad mungkin ya. Tapi ini husnuzan aja. Nah kita khawatir itu.
Kita khawatir ada sesuatu yang dimasukkan, jadi merusak budaya yang baik itu terusak dengan unsur mistis. Gitu. Tapi kan sekarang sudah mendunia, Ustadz kan syirik aja. Enggak, na'udzubillah. Kita hanya khawatir akan perbuatan kesyirikan. Ketika ada anak-anak kita lomba baca Quran, juara 1 internasional, tak ada yang dengar sama sekali, Pak. Tak ada yang dengar. Bahkan tidak sefamiliar dan tidak seviral itu kan. Tapi memang begitu akhir zaman, Pak. Yang viral-viral itu yang aneh-aneh. Kenapa manusianya aneh semua? Jadi manusia di muka bumi ini sudah terlanjur aneh. Akalnya sudah kurang sehat itu. Jadi sehingga yang akal-akal kurang sehat ini bisa menerima yang tidak sehat juga gitu. Makanya sederhana sebenarnya. Orang-orang yang akalnya sehat, yang beriman mesti tidak akan memilih orang-orang yang tidak beriman gitu. Ya, terus kalau yang memilih korupsi siapa Ustaz? Ya yang suka korupsi juga gitu. Sampai sini paham ya Bapak. Baik, kembali kepada poin tadi. Waruya Ibnu Jarir aidan wa Ibnu Mardawi an Sa'ad annahu qala sana'a rajulun minal ansar ta'aman fada'ana fasharibna al-khamar hatta intasaina fatafakharat al-ansar wa Quraisy faqalatil ansar nahnu afdal minkum. Nah, coba bayangkan. Jadi kumpul nih kaum Ansar dengan kaum Quraisy sedang makan, diajak makan bareng. Kemudian minum khamar, tak sengaja karena sudah hilang akal tadi. Apa yang dilakukan oleh kaum Ansar tadi? Apa kata kaum Ansar? Berkelahilah mereka nih, saling membanggakan. Kata kaum Ansar, kami ini lebih baik daripada kaum Quraisy. Quraisy ini maksudnya muhajirin yang datang bersama Nabi. Coba bayangkan. Sampai akhirnya bertikailah mereka. Itulah kenapa Allah kata wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Sekarang Bapak Ibu kita lihat dampak negatifnya. Dampak negatif daripada khamar itu ada yang pertama dampak agama. Dampak agama. 1. Orang yang minum khamar ini mesti hilang akal. Dan mereka tidak akan benar dalam urusan agama. Yang kedua, adamu ita'atillah, mereka tak akan pernah taat kepada Allah. Itu para ulama. Adamu ita'atillah, sudah menentang Allah. Yang ketiga, mereka tidak taat kepada Rasulullah. Yang keempat, wa yasudduna an dzikrillah. Setan berusaha mengajak kita jauh daripada zikir, jauh daripada sholat. Mesti itu. Kemudian kata Allah, dan mereka menginginkan kita berkelahi dengan sama saudara kita. Setan menginginkan kita yang melakukan perbuatan khamar tadi bermusuhan dengan saudara-saudara kita. Sekarang kita tinjau dari dampak negatifnya pada aspek sosial. Berapa banyak hari ini orang yang mabuk yang mencelakai orang lain? Tidak sedikit, Pak. Banyak sekali. Pertanyaannya, mengapa tetap masih ada penjualan miras? 1. Kurangnya perhatian pemerintah secara total terhadap miras tersebut. 2. Kurangnya perhatian masyarakat terhadap itu. Ini kalau sempat, jadi ada satu swalayan terang-terangan tuh jual bir bintang itu. Ditaruhnya di depan, pas pintu masuk kita masuk, langsung ditaruhnya Pak, bir bintang itu di situ. Itu kan terang-terangan. Yang ketiga, kita ini sedang mengundang azab Tuhan. Jadi orang yang masih melakukan minum khamar setelah pengharaman berarti dia akan menentang Allah. Ya Allah, perhatikan, dia tak mengatakan langsung, tapi dia mengatakan begini, ya Allah, tengoklah kami sedang mabuk. Begitu sebenarnya. Uniknya, umat muslim yang minum itu tidak sadar gitu. Ya gimana mau sadar Pak Ustaz? Sekarang ini Bapak Ibu ada yang sebanding dengan itu. Sama-sama memabukkan narkoba, narkotika. Coba ibu tengok orang, Bapak Ibu tengok orang, anak-anak yang suka narkoba itu. Gimana mukanya itu? Badan kurus, hidup segan, mati tak mau. Kalau bisa mati aja langsung selesai urusan, kan mikir gitu. Tapi kan tidak begitu Bapak Ibu. Harus direhab, harus diinikan. Sekarang bagaimana caranya mengobati mereka yang sudah rusak itu?
Satu, kata dia pakai rehabilitas. Kalau cuma direhab saja mungkin, tapi kalau dia berkumpul lagi sama kawan-kawan dia, selesai urusan kita, Pak. Balik lagi dia. Satu-satunya obat terbaik dalam rehabilitas itu harus ada penanaman agama. Kalau tidak akan tobat. Sampai sini, Pak. Yang kedua, faktor lingkungan. Usir dia langsung dari kampung itu. Pindahkan dia ke pesantren, selesai itu. Kalau tak pesantren itu dibuatnya mabuk semua. Nah, insya Allah tidak, karena tidak. Kalau sudah jadi Bapak Ibu, narkoba minuman keras nih, kalau dia terputus dari itu insya Allah selamat tuh. Insya Allah selamat. Tapi kalau tak terputus masih ada jaringan, itu yang susah. Nah, ini kami tahu betul itu karena ada beberapa keluarga itu yang seperti itu. Dan mereka alhamdulillah sekarang tak lagi. Karena memang harus diputuskan habis. Kalau enggak habis. Kalau masih terikat habis. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Apa kata Allah? La tuharrimu at-tayyibat ma ahallallahu lakum. Hei orang-orang beriman, jangan kalian mengharamkan sesuatu hal yang baik yang telah kami halalkan. Dan sebaliknya, jangan menghalalkan sesuatu yang kami haramkan. Ahalla harama wa harrama halala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, judi dosa besar. Tadi kita sudah sampaikan persoalan miras, insya Allah ke depan kita akan sampaikan dosa dan bahaya besar terhadap permainan judi itu. Termasuk lagi hasil bukan renovasi, perkembangan judi di masa sekarang. Itu lebih besar dan lebih berbahaya dari apa yang kita lihat sekarang. Kalau zaman dulu judinya offline, itu di warung kopi hasilnya kecil. Paling berapalah gitu kan. Tapi kalau togel lumayan Ustaz, tergantung pasangnya kan gitu. Nah, nanti kita tengok di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Kita berdoa kepada Allah semoga apa yang kita sampaikan ada manfaatnya dan berkah dan menambah keilmuan kita dan rasa takut kita dan khawatir kita kepada Allah terhadap generasi-generasi kita akan tersebarnya minuman-minuman keras ini. Semoga pemerintah kita mendengarkan apa yang kita sampaikan pagi hari ini, mereka berani mengambil kebijakan untuk menumpas miras-miras tersebut sehingga agar tidak merusak generasi-generasi kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khazal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان. اللهم اختمنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور. اللهم ثبت قلوبنا بالإيمان وطهر قلوبنا به. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم ثبت قلوبنا به. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم جنبنا من منكرات الأخلاق وسيئة الخلق. اللهم جنبنا من منكرات الأخلاق وسيئة الخلق. اللهم اختمنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.